Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Putra dengan NIM 24010502778 Robel G. Di sini saya akan menjelaskan modul saya, modul ajar bahasa Indonesia untuk fase C kelas 5 semester 2 materi menulis naskah pidato. Kompetensi awal, peserta didik mampu menulis dengan baik, mengenali dan memahami fungsi tanda baca, baik itu titik, koma, tanda tanya, tanda seru, elips, dan tanda kutipan. Yang ketiga itu memiliki perbendaharaan kosakata yang cukup untuk menyampaikan ide. Profil belajar Pancasila yaitu 1. Belajar beriman, kedua berbineka tunggal ika, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar kritis dan kreatif. Sarana dan prasarana. 1. Buku guru dan buku peserta didik Bahasa Indonesia kelas 5 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia terbitan tahun 2021. Yang kedua yaitu alat tulis, ketiga PowerPoint, yang keempat laptop, yang kelima LCD atau proyektor, yang keenam jaringan. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler bukan berkebutuhan khusus. F. Model pembelajaran yaitu PJBL atau Project Based Learning, pendekatan scientific approach, strategi konstruktivistik, metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Kompetensi inti. 1. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu peserta didik memahami cara menulis naskah pidato dan memahami struktur naskah pidato. Dan peserta didik mampu menulis naskah pidato. B. Tujuan pembelajaran. Melalui PowerPoint, peserta didik dapat memahami struktur naskah pidato. Melalui buku Bahasa Indonesia, peserta didik dapat melihat contoh dari naskah pidato. Yang ketiga, melalui tugas berkelompok, peserta didik dapat membuat naskah pidato. Pemahaman bermakna. Peserta didik dapat membuat naskah pidato dengan baik dan benar. Pertanyaan pemantik. Apa saja yang perlu dipersediakan sebelum menulis naskah pidato? Coba bayangkan kalian diminta memberikan naskah pidato saat perpisahan kelas. Apa isi pidato kalian? Yang ketiga yaitu persiapan pembelajaran. Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar guru, laptop, alat dan bahan ajar yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menyiapkan buku pelajaran Bahasa Indonesia dan alat tulis. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Guru membuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian memulai doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai. Guru menyampaikan materi, dan yang kelima yaitu memberikan pengenalan pada materi melalui pertanyaan sederhana, yaitu bisa apakah kalian mengetahui pidato, di saat apakah pidato digunakan atau dibacakan. Kegiatan inti. Guru menayangkan PowerPoint tentang naskah pidato. Guru menyampaikan materi secara runut, jelas, interaktif, memberikan jeda untuk memberikan kesempatan peserta didik berpikir atau bertanya. Aktivitas peserta didik didorong untuk berdiskusi secara berpasangan atau kelompok kecil untuk memperoleh pemahaman. Guru mengajukan pertanyaan untuk mengecek sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi. Kemudian guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk bertanya lalu menjawab dengan bahasa sederhana serta menggunakan contoh konkret atau ilustrasi yang relevan dengan lingkungan. Penerapan dan latihan. Guru memberikan soal latihan atau tugas terkait materi untuk menguji pemahaman peserta didik secara kelompok. Guru memandu dan membantu peserta didik dalam membuat naskah pidato. Yang terakhir yaitu penutup. Refleksi dan umpan balik. Guru meminta peserta didik menyampaikan kesan, kesulitan, atau pemahaman yang mereka dapatkan dari pembelajaran hari ini. Guru memberi penjelasan singkat sebagai pengetahuan materi. Guru memberikan penghargaan atau pujian pada peserta didik yang aktif menjawab atau menunjukkan sikap positif. Guru menginformasikan materi atau aktivitas yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Untuk tambahan di bagian kegiatan inti,
dicantumkan juga penyampaian pidato, karena di bab selanjutnya, materi selanjutnya yaitu menyampaikan naskah pidato. Sekian dari penyampaian modul ajar saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Benar berkali hari ini. Siapa? Selamat Pak. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya guru absen dulu ya. Saka Hadir. Fauzi Hadir. Isam Hadir. Gadi Hadir. Rafiq Bagus Hadir. Rio. Hadir Pak. Oke. Kita langsung masuk materi yaitu tentang teks pidato. Yang pertama yaitu pengertian teks pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pesan atau informasi kepada audiens atau pendengar. Nah, pesan disusun secara terstruktur agar mudah dipahami. Nah, strukturnya itu, nah, tujuan pidato yang pertama yaitu memberi informasi atau menyampaikan informasi, yaitu menyampaikan fakta atau data yang penting. Tidak boleh menyampaikan berita-berita hoax. Yang kedua yaitu memberi motivasi, menginspirasi audiens untuk bertindak lebih baik. Yang ketiga menyampaikan pendapat, yaitu menyampaikan pandangan atau solusi terhadap suatu isu. Yang keempat memberikan hiburan, membuat audiens merasa nyaman dan terhibur. Nah, struktur teks pidato itu ada tiga. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Nah, pembukaan ini isinya itu berupa salam pembuka, penghormatan kepada audiens, dan pengenalan tema pidato. Nah, isi yaitu berisi ide utama, penjelasan, gagasan, fakta, atau solusi yang relevan. Nah, yang terakhir itu penutup berisi kesimpulan dari gagasan yang disampaikan, ajakan, dan salam penutup. Nah, di sini ada contoh pembukaan. Contoh pembukaan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas pentingnya empati dalam kehidupan. Ini menyampaikan salam dan ini menyampaikan salam sejahtera untuk audiens, dan ini menyampaikan materi atau tema. Yang kedua itu contoh gagasan isi. Ini empati, ada contohnya yaitu empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dengan empati kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan menghindari konflik. Yang terakhir yaitu penutup berisi kesimpulan. Nah, mari kita bersama-sama melatih empati dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta dunia yang lebih damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ciri-ciri pidato yang baik: menggunakan bahasa yang jelas dan sopan, bisa menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Yang selanjutnya itu memiliki penyampaian yang struktur, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya disampaikan secara interaktif terhadap audiens, dapat memberikan kesan dan pesan yang inspiratif. Nah, ada tips untuk kita sebelum menyampaikan pidato. Yang pertama yaitu mempersiapkan materi dengan baik. Tentunya materinya itu pidatonya, teks pidatonya sudah ada, dan latih cara penyampaian yang sesuai waktu yang diberikan. Mungkin kita diberi waktu 10 menit, 15 menit, atau 30 menit. Gunakan intonasi atau suara, ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, jaga kontak mata dengan audiens untuk membangun hubungan
melihat pendengarnya. Ya, gitu Pak. Yang terakhir gerakan tangan yang natural. Gerakan tangan yang menegaskan poin penting. Nah, selanjutnya yaitu kalian hari ini adalah akan diberikan tugas berkelompok, yaitu 2 orang untuk membuat teks pidato. Temanya bebas, dan nanti salah satu akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Salah satu saja dari pokoknya 2 orang menyampaikan satu saja. Satu kelompok Pak. 1 orang ya, perwakilan saja yang membaca. Tapi buatnya 2 orang. Ya. Bisa dipahami? Ya. Temanya bebas ya? Ya. Satu orang satu kelompok Pak yang maju Pak. Ya. Ya. Kamu mau sekelompok sama Gading sama Rio sama. Ya kamu bikin kelompok silakan. Bawa sendiri mau? Mau. Tapi bagus. Enggak apa-apa. Waktunya 30 menit cukup. Cukup. Aku pikir. Tapi jam berapa? 1 jam. Astagfirullah. Kalian bisa mencontoh dari contoh pidato yang sudah saya siapkan. Oh, lebih lagi. Kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Paham? Silakan boleh dikerjakan. Dikerjain ya mas. Kamu tulis. Pak ini Pak. Jadi nggak boleh Siapa? jahit, Pak. Jadi nggak boleh jahit Ini ya. Pak, nggak bisa Pak. Pak. Bagus sih Pak. Kalian malah diem. Udah selesai. Nah. Cuma. Punya sob. Sudah Pak, dia maju Pak. Sudah. Ya. Yang paling bagus bisa maju ke depan. Ada yang mau mengajukan diri? Iya, Bisa. Pak. Fauzi. Fauzi, Pak. Fauzi. Fauzi mau maju. Sudah siapa? Sudah. Rafik mau maju Rafik. Tapi Pak. Ya ayo bisa. Silakan Pak. sampaikan. Bisa malu-malu Pak. Silakan dengan Gading. Dengerin ya temennya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama, saya mengucapkan hormat puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tema pidato yang akan saya sampaikan adalah kejujuran. Hampir semua orang tahu kata jujur dan mungkin tahu apa artinya dan tahu bagaimana melakukannya. Beberapa orang mungkin masih ada yang belum tahu sama sekali dan beberapa lainnya hanya sedikit tahu. Di sini saya akan mencoba memahami arti kata jujur sebatas yang saya bisa. Kata jujur digunakan untuk menggambarkan sikap untuk berusaha menyampaikan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya tanpa ada yang diduga.
Menjadi jujur tidaklah mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Selain jujur adalah sikap yang penting, sikap jujur adalah sikap yang baik. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya minta maaf jika ada salah kata. Selamat siang dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman. Terima kasih karena sudah menyampaikan hasil dari kamu. Tadi sudah lengkap ya, ada pembukaan, ada isi dan ada penutupnya. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah Pak. Tidak ada. Pak. Untuk menutup kegiatan